Sudah kembali di Kabar Petang, kita kembali berbincang. Saya langsung ke Mas Ari. Mas Ari, Anda yakin semua parpol peserta pemilu kali ini akan menaati deklarasi damai yang ditandatangani hari ini? Saya nggak yakin. Karena kita tahu bahwa ini hanyalah pesan simbolik. Dan kita tahu juga banyak sekali perilaku politik itu secara simbolik sudah ada pesan. Dan seringkali partai itu gagal untuk menyampaikan pesan itu sampai ke bawah. Potensi konflik di antara antar kandidat di dalam satu partai itu sekarang yang paling serius dihadapi. Tapi dalam sistem demokrasi, sebuah negara itu bisa disebut demokratis, salah satunya memang ukurannya pemilu itu bisa dijalankan dengan damai. Tantangan serius kalau kita belajar di Indonesia adalah pemilu tidak sekedar cukup siap damai, siap menang atau siap kalah. Yang paling berat itu siap jujur. Jadi seruan kita sebetulnya tidak sekedar bagaimana anggota legislatif itu siap menang atau siap kalah, tapi siap jujur. Karena kalau kita lihat di dalam perjalanan sejauh ini dalam pemilu, itu justru titik krusial ketika orang disuruh siap kalah, tetapi tidak ada kejujuran, sehingga muncullah ketegangan. Nah, saya berharap memang fungsi dari deklarasi damai dan berintegritas, titik tekannya pada integritas. Kalau integritas ini bisa diperkuat, dalam pengertian pemimpin partai itu bisa memastikan alat-alat politiknya ke bawah, orang-orangnya dan politisinya itu betul-betul menjaga kejujuran di dalam menjalankan kontestasi melalui kampanye ini, maka damai itu bisa bermakna. Oke, berarti Mas Ari, artinya ya, Anda masih meragukan integritas parpol tersebut? Ya, faktanya itu adalah banyak sekali kasus keculasan, baik itu membiarkan money politik, proses mobilisasi dan distorsi atas peraturan itu terus-menerus berlangsung gitu. Nah, ini yang harus disadari, sehingga deklarasi damai yang sekarang ini difasilitasi oleh KPU itu maknanya adalah terletak pada kemampuan pimpinan partai itu memastikan agar mereka bisa mampu menahan diri, satu. Yang kedua, menjalankan rule of the game dengan prinsip kejujuran itu, supaya itu mencerminkan integritas itu gitu. Nah, saya kira konsep damai tidak sekedar tidak ada konflik, tapi yang lebih penting dari itu sebetulnya adalah ada integritas yang bisa memastikan damai itu bisa bermakna itu dalam sistem politik kita. Mas Ari, ketika parpol-parpol berkampanye ini kan selalu membawa massa begitu ya. Nah, seberapa efektif sih cara berkampanye seperti itu saat ini? Tapi sudah ada kalau kita lihat dari sistem pemilu kita, ini kan sudah bergeser ini. Dulu proporsional daftar tertutup, sekarang proporsional daftar terbuka. Persaingan sekarang itu justru antar kandidat, di mana suara terbanyak menentukan. Nah, identitas partai itu sekarang tidak terlalu kuat. Jadi sentimen antar partai itu tidak terlalu kuat, tetapi sentimen antar caleg itu kuat, sekalipun dalam satu partai. Nah, karena itu mobilisasi massa kalau dulu dianggap efektif karena membangun heroisme dan identitas di partai. Tapi kalau sekarang itu faktanya pertarungan justru terjadi antar calon legislatif dalam satu partai. Nah, ini yang saya kira perlu peran partai itu untuk mendudukkan bahwa di antara mereka berebut kursi itu harus ada frame yang disebut dengan fungsi partai yang menyatukan mereka gitu. Karena banyak sekali kasus itu para anggota calon anggota legislatif itu banyak mulai resah gitu. Ya, saling intrik satu sama lain di dalam tubuh partai ini. Baik, tahan dulu, mohon maaf Mas Ari, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sesaat lagi kita lanjutkan kembali perbincangan di Kabar Petang.